rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kembali kita awak berkumpul berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul berhadir di tempat ini memurahkan diri kita untuk berada di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan diri kita untuk juga kainanya berada di tempat yang mulia di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah-tengah daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini, nah kita lebih semangat di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita lebih semangat untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ajaran atau syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahui bahwasanya bulan ini termasuk bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dimana Allah pilih lahirnya seorang manusia yang mulia. Jadi mudah-mudahan kita tidak tertegah daripada dapat kemuliaan bulan Maulid. Maka sangat rugi kita kalau di bulan Maulid ini iman kita kada bertambah, kecintaan kita kada bertambah, dan semangat kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu kada bertambah, sangat rugi. Di mana-mana nih kita, khususnya di Indonesia, di Banjar, nah ramai benar. Kita selalu mengadakan acara Maulid Rasul, adakan acara menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita gembira. Nah, kegembiraan kita itu tentunya buah daripada apa? Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar mengadakan perayaan itu formalitas saja, umpat-umpatan kayak orang gua ada. Ini memang nang ujar sebagian ulama, siapa nama agungkan, siapa nama adakan lah perayaan Maulid Nabi, kemudian menghadirkan keluarga, menyuguhkan jamuan dan makanan, itu kaina akan dihalau, dikumpulkan lawan orang-orang yang mati syahid. Karena apa? Karena mereka itu kadang melakukan seperti itu karena timbul dari bujur-bujur rasa cinta kepada Rasulullah. Nang itu akan mendapatkan kemuliaan. Nang kadang nang umpatan aja kadang. Dasar memang rasa ta'zim, memang rasa mengagungkan dan membesarkan bahwa Nabi ini ada sebagai apa kita rahmatan, sebagai anugerah besar, nikmat terbesar bagi kita. Nah, makanya kegembiraan tadi karena ada ta'zim, ada memuliakan. Maka diriwayatkan Abu Lahab aja karena ngapa ada rasa membesarkan baginda Rasulullah, itu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah orang dahulu gara-gara ini mengapa mengadakan maulid, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dasar bujur dari hati, nang paling dalam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita kada tertegah daripada keberkahan dan kemuliaan daripada bulan Maulid, karena di bulan Maulid ini kita rancak selalu membaca salawat pujian-pujian kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya harus tergerak hati ini untuk selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan untuk kita supaya dicintai oleh Allah tidak ada kecuali dengan selalu mengikuti, mengumpati, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita dicintai oleh Allah, kita akan bisa dibukakan oleh Allah pintu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan untuk makrifat kepada Allah itu amal. Nang kayak apa? Supaya Allah cinta lawan kita dahulu. Supaya Allah cinta lawan kita, jalannya nah kita harus mengikuti baginda Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jangan kita bermimpi, jangan kita menganggap kita pacangan kawa makrifat kepada Allah, kenal lawan Allah, paham lawan Allah. Amun kada mutabaah lawan Nabi, amun kada dicintai oleh Allah dahulu. Cinta kepada Allah mesti harus mengikuti Rasulullah, mencontoh baginda Rasulullah, menghidupkan bukti dari kita mencontoh mengikuti Nabi, selalu umpat lawan Nabi nang kaya apa cara-cara Rasulullah, nang kaya apa ibadahnya Rasulullah, nang kaya apa kehidupannya Rasulullah, kaya apa rumah tangganya Rasulullah, nang kaya apa sikap Rasulullah. Nah itu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah bukti cintanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun hanya sekadar mengaku-ngaku cinta, namun kada ada buktinya, maka bila orang cinta lawan Rasulullah, rajin sembahyang berjamaah. Urang nama aku cinta lawan Nabi, nah selalu menghidupakan sunnah Nabi, selalu ngapa menggawi sembahyang sunnah. Orang yang cinta lawan Nabi selalu sembahyang duha. Orang yang bujur-bujur mengaku cinta lawan Nabi makan kada tapi terlalu banyak. Nah, itu apa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta lawan Nabi kada mau menyambati orang. Orang yang bujur-bujur cinta lawan Nabi kada mau menyakiti orang lain. Orang yang cinta lawan Nabi, bujur-bujur cinta lawan Nabi katuju menolongi orang. Itu kalau orang bujur-bujur cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pembuktiannya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang agung ini. Mudah-mudahan artinya kada lewat bulan Maulid ini kecuali kita banyak mendapat keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkah ini sesuatu yang selalu kita cari. Keberkahan ini yang selalu kita kehendaki, yang selalu kita yang kita cari. Karena al barakah nah ini akan membuat kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan barakat ini kada akan Allah beri kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Di antaranya untuk mendapat keberkahan itu perbanyaklah salawat kepada Nabi. Habib Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menyebutkan dalam sebuah kitabnya, di antara faidah keutamaan orang yang banyak baca salawat itu akan mendapat keberkahan hidupnya, akan mendapat keberkahan anak cucunya, akan mendapat keberkahan dalam usahanya. Orang yang banyak membaca salawat, ujian ujar syair wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Orang yang akan mendapat keberkahan bagi orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara untuk supaya menggemarakan, supaya kita banyak membaca salawat kalau diadakan Maulid. Maulid itu isinya salawat pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa aja kita pendahuluan tentang kita menghadapi bulan Maulid ini. Ayo kita lebih semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan ada tahu menahu bulan Maulid ini bulan kelahiran Nabi. Kayak bulan-bulan yang lain jangan. Harus ada nilai lebih. Kita kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ayo kita sembahyang berjamaah semangat menggawi nang sunnah-sunnah Nabi. Selalu selalu banyak ingat dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran fikih kita pada malam hari ini penjelasan berdiri bagi yang puasa. Di antara rukun sembahyang itu berdiri. Sembahyang wajib itu wajib berdiri kecuali bagi orang yang kada mampu. Kalau sembahyang sunat itu walaupun mampu berdiri boleh berduduk.
Umpamanya kayak sembahyang tarawih deh, atau sembahyang qabliyah ba'diyah deh, atau sembahyang duha. Asa berat, asa kulir, asa lapah kita berdiri boleh berduduk walaupun kawa. Nah, tapi pahalanya separuh juga. Tapi amun sembahyang wajib, sembahyang 5 waktu, nah, mau kada mau wajib berdiri karena termasuk rukuk. Kecuali bagi nang kada mampu berdiri berduduk. Ada mampu berduduk sembahyang berebah. Betilantang kah, behiring kah. Nah kayak apa sembahyang orang nang garing dalam keadaan berebah bila betilantang. Nah bila betilantang itu betis arahkan ke kiblat dan kepala kita, nah kita ngapa ditinggiakan, nah lawan bentalkah supaya muka kita ke kiblat, betis kita ke kiblat bila orang nang betilantang sembahyang. Nang kayak apa rajin mayat yang imbah meninggal tuh nah dihadapkan ke kiblat itu betis menuju kiblat, itu sembahyang orang nang berebah dalam keadaan betilantang. Jadi Allahu Akbar kena baca Fatihah, baca ayat sami Allahu liman hamidah, angkat sedikit kepala, Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar waktu sujud, angkat kepala sedikit, nah, sebagai isyarat bahwa kita itu apa? Nah baca sembahyang. Ada kawabang umpamanya betilantang behiring, nah behiring posisinya sebelah kanan, nih bahu sebelah kanan. Nah kayak pak mayat rajin nang diandak ke kubur, nah sebelah kanan bahu, jadi kepala ke sana. Nah itu karena kiblat di muka. Nah, amun nang tapaling pang bahu kiri umpamanya tak ke bawah, kepala tak ke situ, tapi hadap ke kiblat, kada bapak sah aja juga sembahyang. Mayat pang sah aja juga dibuat lemuk kubur nah kayak gitu, cuma makruh. Nah, asal jangan nang kita tatilantang mayat tadi, atau jangan sampai tak belakangi kiblat, nah itu ada saham di kita. Nah, maka bila kita tahu yakin bahwa mayat nang kayak itu wajib dibongkar. Karena apa? Wajib menghadapkan mayat itu ke dalam ke arah kiblat. Kayak itu juga kita sembahyang. Nah, karena bila posisi kita menjadi di rumah sakit tuh nah, ada kawam menghadap kiblat karena memang apa aja kita tilam ataupun ranjang di rumah sakit itu, maka itu sudah arahnya. Nah, sembahyangnya sekawanya ada perlu menghadap kiblat. Nah, karena uzur. Makanya kada kau sembahyang betilantang atau behiring, kada kau menggerakkan awak pakai isyarat kelopak mata. Nah, dari saking pentingnya sembahyang. Kada kau isyarat lawan kelopak mata lawan hati. Bila kada kau juga sembahyang lawan hati, pada sembahyang akan lagi. Artinya apa? Sembahyang itu wajib selama akal kita ada masih sadar. Ini kada akal masih sadar lagi. Ya Allah, lawan duit habang nang hijau nang biru pinandu aja. Aku kan sembahyang aja, asal alih benar aja. Allah Taala paham aja, paham di mana. Makanya alhamdulillah kita ada di si rumah sakit di Kandangan, namanya Rumah Sakit Hasan Basri nang berbasis syariah. Nah bila orang garing maka di situ akan dibimbing jadi kita lah waktu baudunya kada kau baudu betayamum karena sembahyangnya dibimbing. Nah bagus karena waktu hendak meninggal sakaratul maut apa ditalkinakan kita diirit membaca 2 kalimat syahadat. Karena orang garing ini rentan benar kalau pindah habis umur dalam keadaan kada sembahyang, naudzubillah meninggalkan sembahyang, maka siksanya jika kita adabnya orang yang kada sembahyang berat benar. Anji mudah-mudahan kita selalu menjaga sembahyang nang 5 waktu inilah yang kita perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sembahyang nang perlu kita jaga. Kemudian nah jadi bagi orang yang sembahyang itu adalah rukun nang ketiga itu berdiri. Tidak lepas kewajiban sembahyang selama orang itu masih berakal. Nah, jadi walaupun kayak pas sibuk kita nih, bukan sampean beiwakah lah, behumakah, bila waktu sampai jangan sampai kita sembahyang. Rugi luar biasa kita. Kita hidup hanya sekali. Kita meninggalkan sembahyang, itu ruginya luar biasa. Namanya salahnya kita luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala